Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran akupuntur di channel Family Therapy. Ya, pada kesempatan video kali ini kita masih akan membahas titik-titik untuk kasus kanker payudara, nggih. Setelah sebelumnya titik yang pertama sudah kita ulas, yaitu titik Huzin ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada titik akupuntur yang kedua, yaitu titik Huozu. Baik, selamat mengikuti dan jangan lupa sebelumnya mohon subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya nggih, supaya channel ini tetap berkembang. Matur nuwun. Para pemirsa, titik Huozu ini atau lokasinya pada T6604 ya. Ini sebenarnya titik yang tidak hanya buat kasus CA mamai saja atau kanker payudara, namun di sini saya informasikan ini juga bagus juga untuk apabila Anda mengalami nyeri-nyeri pada sekitar perut ketika sesaat dan sesudah sebelum menstruasi ya. Jadi dismenor itu kan ada dua, itu yang primer dan sekunder, dan kram-kram ini biasanya menyakitkan dan terdapat di perut bagian bawah. Bisa terjadi sesaat sebelum menstruasi atau selama menstruasi atau keduanya. Jadi dismenor primer ini biasanya terjadi pada wanita muda tanpa ada penyakit dasar panggul yang dapat diidentifikasi. Jadi tiba-tiba begitu ya. Dan dismenor primer ini biasanya nyerinya berulang. Sedang kalau dismenor sekunder itu biasanya disebabkan oleh gangguan pada sistem reproduksi. Titik Huozu, Huo artinya api, Zu master. Nah, berarti di sini adalah masternya api ya. Jadi ini untuk pengaturan atau membakar beberapa elemen yang tidak pas pada organ-organ kita ya. Lokasinya terletak tepat di distal persimpangan tulang metatarsal ke-1 dan ke-2 ya. Jadi kalau kaki Anda itu kan ada tulang ya, ada jalur ke-1 dan ke-2, itu titiknya di tengah-tengah ya, ada di gambar itu kelihatan ya. Ditarik jalur pertulangan ke-1 dan ke-2, kemudian di tengah-tengahnya itu ada titik Huozu. Meleset sedikit tidak apa-apa, nanti Anda akan berpengalaman dan punya feel di dalam menusuknya ya. Terus ketika titik ini ditusuk nanti reaksinya itu pada jantung ya, dengan indikasi biasanya untuk penyakit organ yang menyebabkan sakit kepala karena jantung mungkin kurang memompa, atau penyakit liver, penyakit lambung, ini lambung juga bisa ya, dan atau kelemahan dan ketidakmampuan syaraf, kelumpuhan organ jantung, nyeri tangan dan kaki bagian bawah, inflamasi uterin atau tumor uterin. Jadi ini efeknya ke jantung, supaya nanti jantung itu kembali menjadi master api ya, api yang fungsinya untuk menghidupi badan karena selalu berdetak. Kalau konsep TCM seperti itu. Terus cara penjarumannya itu dengan manipulasi, yaitu kedalamannya 0,3 sampai 0,8 cun. 0,3 sampai 0,8 cun. Dan ketika merawat nyeri tangan dan kaki bawah, untuk yang bagian kiri gunakan titik pada kanan, begitu juga sebaliknya. Maksudnya kalau yang sakit itu adalah organ bagian kanan, maka Anda tusuk yang sebelah kiri. Kalau yang sakit bagian kiri, maka Anda melakukan penusukan titik Huozu yang bagian kanan. Jadi harus cross line atau silang. Ya, kita ulang lagi. Jadi kedalaman jarum 0,3 sampai 0,8 cun ya. Jadi cukup lumayan dalam. Terus jarum ini posisinya kontralateral ke sisi yang sakit ya. Kontralateral ke sisi yang sakit. Dan seterusnya adalah pembuluh darah yang terlihat di dekat titik ini kemungkinan bisa berdarah ya. Jadi nanti cukup hati-hati, tapi tidak apa-apa, Anda bisa latihan dulu dengan jarum-jarum yang setengah cun misalnya.
nanti berlatih untuk menusuk, menghindari pembuluh darah. Nanti diraba terus dirasakan ya. Bisa juga kadang terlihat kalau ada pembuluh darah, Anda geser sedikit antara pertulangan satu dan kedua ya. Tapi walaupun nanti berdarah sebenarnya juga tidak masalah. Tapi diusahakan tidak sampai berdarah karena biasanya pasien nanti akan khawatir. Baik, kita juga akan ulas sedikit mengapa sesuatu penyakit itu terjadi. Kalau secara TCM itu karena adanya gangguan-gangguan pada meridian di tubuh kita. Nah, seperti pada kasus kanker payudara, artinya jalur-jalur meridian di tubuh kita itu ada gangguan, sehingga terjadilah perubahan genetik, muncullah kanker itu ya. Bisa dipacu oleh stres, bisa dipacu oleh makanan, bisa dipacu oleh capek dan lain-lain. Makanya sebelum terapi apapun, saya sarankan pasien dipijit dulu ya, dimasas, direlaksasi. Nah, bagaimana kok jalan meridian di badan kita ini bisa terganggu? Ini saya analogikan dengan sampah ya. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, di sini banyak anak-anak TK karena deket TPI ini rumahnya ya. Tapi kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana meridian itu bisa terganggu? Analoginya begini. Jika kita membuang sampah itu sembarangan ke sungai ya, ke sungai misalnya. Kita buang, kita ada sampah, kita tidak taruh di tempat sampah tapi kita buang sungai, maka itu akan menimbulkan hambatan terhadap aliran sungai. Nah, demikian juga pada meridian. Makanan yang berlebihan, makan sembarangan, memasukkan zat-zat yang tidak bersahabat dengan tubuh, stres, capek, itu akan memberi pengaruh buruk pada meridian atau postur-postur pada pekerjaan yang tidak menguntungkan anggota badan. Nah, sehingga serangan kuman penyakit, benturan, dan keadaan emosional yang labil juga bisa mengganggu jalannya meridian. Lebih parah lagi, dalam keadaan sakit, meridian itu tidak hanya menyalurkan energi tetapi juga menyalurkan penyakit ke sepanjang meridian yang berhubungan. Sama seperti darah. Jika ada racun masuk, maka racun pun ikut tersebar ke dalam tubuh. Seperti misalnya kita makan sianida. Sianida masuk ke lambung, lambung diserap darah, mengaruh ke jantung, mengaruh ke organ, mengaruh ke otak, sehingga terjadi kegagalan fungsi, meninggallah kita kalau kita misalnya terkena racun sianida. Atau kita digigit ular, padahal yang digigit kan mungkin tangan atau kaki, tapi racun itu masuk ke pembuluh darah oleh meridian juga akan disebarkan ke seluruh tubuh kita sehingga akan mengganggu organ-organ kita. Kanker payudara pun itu kasusnya hampir sama juga. Ada gangguan meridian, coba kita review dalam kehidupan dulu bagaimana pola hidupnya. Begitu, terima kasih.